Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, video ini adalah video yang keempat dari rangkaian video tentang gaya dan gerak. Mudah-mudahan video-video sebelumnya sudah kalian pahami dengan baik. Kita mulai belajar dari apa itu gaya, apa itu gerak, kemudian mengenal jenis-jenis gerak, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, lalu kemudian jenis-jenis gaya. Dan pada akhirnya di akhir dari video yang ketiga kemarin kita mempelajari hukum pertama Newton. Pada video kali ini kita akan menuntaskan bab 2 ini dengan hukum kedua dan hukum ketiga Newton. Mudah-mudahan kalian siap untuk melanjutkan. Dan mari kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma yasir wala tu'asir. Selanjutnya seperti biasa kita akan melihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari kegiatan belajar kita kali ini pada video ini. Mari kita lihat. Tujuan pembelajaran pada video keempat ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan hukum kedua Newton dan penerapannya. Jadi hukum kedua Newton ini disebut sebagai Law of Acceleration, hukum tentang percepatan antara gaya, massa, dan percepatan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya karena ini adalah salah satu tujuan pembelajaran yang penting pada bab ini. Tujuan yang kedua pada kegiatan kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan hukum ketiga Newton dan penerapannya, yang dikenal juga dengan hukum aksi dan reaksi. Jadi apabila ada gaya aksi maka akan ada gaya reaksi. Itu adalah hukum ketiga Newton. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir dari kegiatan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan gaya berat dan gaya normal. Apa itu gaya normal? Nah, nanti silakan dipahami pada bagian akhir dari video ini. Dan 3 tujuan pembelajaran ini mudah-mudahan bisa kalian dapatkan setelah mengikuti video ini. Mari kita lanjutkan dengan hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton. Bila sebuah benda diberi gaya, akan mengakibatkan percepatan pada benda tersebut. Apa itu percepatan? Kalian masih ingat, itu adalah perubahan kecepatan. Misalkan benda di sini pada ilustrasi ini kita kasih gaya dengan F1. Maka ketika benda itu mendapatkan gaya F1, dia akan bergerak dengan kecepatan yang berubah, tapi percepatan yang tetap seperti ini. Nah, misalkan nanti percepatan yang terjadi, perubahan kecepatan yang terjadi setiap satuan waktu adalah A1. Bila gaya diperbesar, apakah yang akan terjadi? Jadi kita masih menggunakan benda yang sama, akan tetapi kali ini kita akan menggunakan gaya yang lebih besar. Jadi kita lihat di situ ada F1 dan F2. F2 lebih besar daripada F1. Mari kita lihat apa yang akan terjadi jikalau F2 yang lebih besar. Kira-kira mungkin kalau dari gambarnya sekitar 2 kali ya. Tapi karena tidak ada skalanya, kita hanya menyatakan F2 lebih besar daripada F1, artinya gaya F1 diperbesar. Apa yang akan terjadi pada kedua benda ini? Ingat, massa dari kedua benda adalah sama. Nah, terlihat bahwa benda kedua bergerak lebih cepat. Artinya apa? Percepatan yang didapatkan oleh benda pada saat mendapatkan gaya F2, gaya yang lebih besar, percepatannya juga menjadi lebih besar. Di situ digambarkan dengan garis A2, tanda panah A2, vektor percepatan A2 itu lebih panjang daripada vektor A1, percepatan pada gaya 1. Nah, ini adalah percobaannya. Nah, sehingga dapat disimpulkan apabila massanya sama ya, percepatan yang timbul pada sebuah benda akan sebanding dengan besar gaya yang diberikan. Semakin besar gaya yang diberikan, maka untuk massa yang sama akan mendapatkan percepatan yang semakin besar juga ya. Gaya membesar, percepatan membesar. Gayanya diperkecil, percepatannya juga mengecil. Ini ada kesebandingan antara gaya yang diterapkan dengan percepatan yang dihasilkan untuk massa benda yang sama.
berikutnya kita akan mencoba hal yang lain. Bagaimana jika sebuah gaya yang sama kita terapkan pada benda yang masanya berbeda, satu lebih besar dibanding yang lainnya. Nah, pada gambar yang di atas, di situ bendanya lebih kecil, artinya masanya lebih kecil. Pada yang kedua, masanya lebih besar, digambarkan dengan kotak yang lebih besar. Ya, sedangkan gaya yang digunakan masih sama-sama F1. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Ya, mungkin sesuai dengan feeling kalian ya, bahwa kalau dengan gaya yang sama mendorong benda yang lebih besar, massa yang lebih besar, maka akan lebih lambat. Ya, jadi di sini kita simpulkan bahwa percepatan yang dialami oleh benda kedua yang lebih besar itu lebih kecil, lebih lambat dibandingkan percepatan yang didapatkan oleh benda pertama. Sehingga kalau dilihat massanya membesar, ternyata percepatannya mengecil. Jadi kalau disimpulkan dari hasil percobaan kita kali ini adalah percepatan yang timbul pada sebuah benda berbanding terbalik dengan massa benda. Sekali lagi, percepatan yang timbul pada sebuah benda berbanding terbalik dengan massa benda. Dalam hal ini ketika kita menggunakan gaya yang sama, ya, ketika massanya diperbesar, percepatannya mengecil. Ketika bendanya diperkecil, percepatannya menjadi membesar. Ya, jadi ini adalah kesimpulan dari percobaan kita seperti ini. Nah, bagaimana dengan hukum 2 Newton ketika Newton merumuskan hukum ini atau hukum percepatan? Newton merumuskan dalam bentuk F sama dengan M kali A. Ya, di mana F adalah gaya yang bekerja, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan yang terjadi. Jadi dari persamaan ini kita dapat mengatakan sesuai hasil percobaan dari slide pertama dan kedua tadi dari percobaan, gaya yang diberikan pada benda akan sebanding dengan percepatan yang dihasilkan. Artinya semakin besar gaya, maka percepatan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Kalau gayanya kecil, ya percepatannya juga kecil. Nah, untuk yang kedua, sesuai dengan percobaan yang kedua tadi, berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, jadi ketika gayanya tetap, massa bendanya diperbesar, maka percepatannya menjadi kecil ya. Jadi berbanding terbalik dengan massa benda gaya tersebut untuk menghasilkan percepatan yang sama. Nah, ini hukum 2 Newton. Mari kita lihat penerapannya. Kita mempunyai sebuah contoh soal. Sebuah benda bermassa 4 kg didorong dengan gaya 16 Newton. Hitung percepatan yang terjadi. Ya. Nah, ini ilustrasinya. Benda dengan massa 4 kg. Ingat, kalau massa pakai kilogram, kalau berat pakai Newton karena berat itu gaya. Nah, di sini yang kita pakai adalah massa dari benda. Nah, diberi gaya 16 Newton. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus kita FMA, maka kita sudah punya M, massanya 4 kg, F 16 Newton. Nah, yang ditanya percepatan A. Apa yang ditanya adalah percepatan. Nah, karena kita tahu F sama dengan M dikali A, maka jikalau mencari percepatan atau A, rumusnya jadi kita berubah sedikit menjadi F dibagi M. Percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Nah, kalau kita masukkan angkanya, gayanya 16 dan di situ massanya adalah 4 kg, maka hasilnya adalah 4 meter per detik kuadrat. Ya, jadi percepatan yang timbul adalah 4 meter per detik kuadrat. Nah, kalau satuan yang lain kalian boleh gunakan seperti satuan aslinya. F itu Newton, massa kilogram, jadi boleh juga disebut 4 Newton per kilogram ya, meskipun mungkin jadinya tidak terasa seperti percepatan, tapi itu sama, meter per detik kuadrat sama dengan Newton per kilogram. Nah, kita lihat soal yang berikutnya. Hitunglah percepatan yang terjadi pada benda di bawah ini. Berarti datanya ada pada gambar ya. Wah, di sini ada beberapa gaya. Pertama, gaya ke kanan 10 Newton,
Gaya kedua ke kiri 3 Newton, gaya ketiga ke kanan 8 Newton. Kita pakai kesepakatan kita yang dulu ya. Kalau ke kanan kita anggap positif, ke kiri kita anggap negatif. Nah, massa sudah jelas 3 kg. Akan tetapi ketika kita F atau gaya, kita harus menghitung resultan dari ketiga gaya ini terlebih dahulu. Nah, F yang pertama 10 ke kanan positif, F yang kedua minus 3. Nah, sedangkan F yang ketiga 8 Newton ke kanan. Sehingga kalau ditulis dengan diurutkan 10 ditambah 8 dikurangi 3. Yang minus itu adalah yang ke kiri ya. Sehingga totalnya ada berapa? 15 Newton. Jadi inilah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kalau sudah menemukan resultan gaya, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, bahwa percepatan adalah gaya dibagi massa. Oleh karena itu, hasilnya kalau kita masukkan angka yang tadi, A sama dengan 15 Newton dibagi dengan 3 kg. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Ya, 5 meter per detik kuadrat atau 5 Newton per kilogram. Nah, ini contoh dengan model yang agak berbeda. Di antara benda berikut, benda manakah yang mengalami percepatan terbesar? Ya, ditanya percepatan yang terbesar. Apakah benda A? Apakah benda B? Apakah benda C? Dan masing-masing menggunakan 3 gaya. Dan kalau kita lihat di situ massanya berbeda-beda. Oleh karena itu kita betul-betul harus menghitung percepatan. Lain halnya kalau ternyata massa ketiga benda sama. Kalau massa ketiga benda sama, kita hanya tinggal menghitung resultan gaya. Ingat, kalau resultan gaya yang terbesar berarti percepatannya terbesar. Tapi kalau di sini karena ada massanya yang berbeda, berarti kita harus tetap menghitung secara normal berapa gaya resultan dan berapa nanti akhirnya percepatan yang didapat pada benda A, benda B, dan benda C. Pada benda A, massanya sudah jelas 6 kg, resultan gayanya 10 ke kanan, 8 ke kanan, 3 ke kiri, sehingga 3-nya kita tulis sebagai minus. Sehingga hasilnya adalah 10 tambah 8 dikurangi 3 adalah 15 Newton. Nah, berapa A-nya? Berarti kita tinggal bagi 15 dibagi 6. Ternyata hasilnya adalah 2,5 meter per detik kuadrat. Artinya percepatannya 2,5 meter per detik kuadrat. Benda B, kalau kita hitung massanya 6 kg, gayanya ternyata ke kanan semua. Artinya kita hitung sebagai positif semua. Ya, 8 ditambah 2 ditambah 2, 12 Newton. Positif dan negatif dari hasil nanti resultan gaya hanya menyatakan arah ke kiri atau ke kanan, bukan lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi sekali lagi, kalau perjanjian di gaya, positif negatif menunjukkan arah ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan resultan gayanya 12 Newton dan massanya 6 kg, maka percepatan kita tinggal bagi gaya dibagi massa. Gayanya 12, massanya 6 kg, maka 12 dibagi 6 kita mendapatkan 2 meter per detik kuadrat. Artinya dari sini benda B percepatannya lebih kecil daripada benda A. Nah, berarti kita tinggal menghitung yang benda C. Nah, pada benda C massanya 4 kg. Lalu bagaimana resultan gayanya? 10 ke kanan, 5 ke kanan, dan 3 ke kiri. Artinya 10 ditambah 5 dikurangi 3. Hasilnya adalah 12 Newton. Maka kita bagi 12 Newton tadi dibagi dengan 4 kg untuk mendapatkan percepatannya. A sama dengan F dibagi M. Hasilnya adalah 12 bagi 4, 3 meter per detik kuadrat. Nah, kalau di antara ketiga benda ini kita bandingkan, artinya percepatan yang paling besar didapatkan oleh benda C. Nah, seperti ini. Percepatan terbesar ada pada benda C. Nah, mari kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Baiklah, kita sampai pada hukum ketiga Newton. Newton mengatakan bahwa F aksi sama dengan F reaksi. Gaya aksi besarnya akan sama dengan gaya reaksi.
Untuk setiap gaya aksi akan ada gaya reaksi yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, maksudnya seperti apa? Mari kita lihat pada gambar berikut. Pada ilustrasi ini, seorang anak mendorong tembok. Maka gaya yang pertama ini adalah gaya aksi. Aksinya adalah si anak mendorong tembok, bekerja pada tembok. Ya, gaya si anak ditempelkan pada tembok. Tembok didorong. Maka gaya aksinya adalah gaya pada tembok. Reaksinya apa? Reaksinya adalah seakan-akan tembok mendorong si anak. Si anak akan merasakan ada dorongan ke belakang. Seakan-akan dia didorong oleh tembok. Apalagi kalau seperti pakai sepatu roda seperti pada gambar ini, maka si anak akan terdorong ke belakang. Nah, tapi yang kedua ini berarti si anak yang didorong. Tangan anak itu akan merasakan dorongan. Dan ini menjadi catatan penting buat kita, bahwa pada gaya aksi dan gaya reaksi ini ternyata bekerja pada benda yang berbeda. Gaya aksi bekerja pada tembok, sedangkan gaya reaksi bekerja pada tangan si anak. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat beberapa contoh penerapan dari hukum ketiga Newton ini. Nah, pertama adalah ketika kita memukul paku pakai palu. Nah, mungkin ada yang punya pengalaman ya, ketika memukul pakai palu, memukul paku. Nah, di sini kalau tangan kita kurang kencang, pakunya malah mental dan palunya juga mental ke belakang. Nah, kenapa palunya mental? Karena dia seakan-akan mendapat sentakan balik, dan ketika dia memukul paku, maka si paku akan memberikan gaya balik, gaya reaksi pada palunya, sehingga kalau tidak siap, tangan kita kurang kuat, palunya bisa terpental, dan ini berbahaya ya. Ada banyak kejadian bahwa ketika dia memukul paku, palunya mental, bisa mengenai orang lain atau mengenai dirinya sendiri. Ini adalah contoh hukum aksi reaksi. Gaya aksinya dari palu ke paku, hati-hati. Sedangkan gaya reaksinya dari paku ke palu. Bekerjanya pada siapa? Pada palu, makanya palunya sampai terpental. Contoh yang kedua, ketika kita menjatuhkan bola tenis ke lantai. Ya, ini digambarkan seakan-akan lantainya elastis, tapi sebetulnya tidak perlu demikian ya. Ini hanya penggambaran saja. Apa gaya aksinya? Ketika bola tenis jatuh dan menyentuh lantai, bola tenis memberi tekanan, memberi gaya pada lantai. Ya, nah itu adalah gaya aksi. Gaya yang bekerja pada lantai oleh bola tenis. Nah, ketika didorong seperti itu muncul gaya reaksi. Sekarang arahnya ke atas, yaitu gaya dari si lantai ke bola tenis. Nah, sehingga bola tenis akan merasakan dia seakan-akan didorong ke atas lagi. Jadi sekali lagi gaya aksinya bekerja pada lantai, gaya reaksinya bekerja pada bola tenis. Nah, bagaimana dengan ini? Ini motorboat di atas air. Sebetulnya apa yang terjadi? Mana gaya aksi reaksinya? Kalau kalian perhatikan di bagian belakang, di bagian baling-baling motorboat ini, dia mendorong air ke belakang. Nah, ketika si air didorong, maka si air akan memberikan gaya reaksi, mendorong baling-baling dan motorboat tadi ke depan, sehingga akhirnya motorboat bisa melaju dengan kencang. Semakin kencang dorongan ke belakang, maka motorboatnya pun akan semakin kencang melaju ke depan. Ya, gaya aksi dan gaya reaksi. Nah, yang tidak kita sadari juga selain seperti motorboat tadi adalah, ini kejadian ketika kita sedang bersepeda. Ketika sepeda kita jalan, ada bagian dari ban yang mendorong ke belakang lantai atau tanah atau jalan ya, jalan didorong oleh bagian ban yang menempel. Akibatnya apa? Timbul gaya reaksi. Jadi gaya reaksinya mendorong ban untuk maju ke depan, sehingga akhirnya sepeda kita melaju ke depan. Ya, jadi sekali lagi gaya aksinya apa? Ban mendorong jalan, sedangkan gaya reaksinya jalan mendorong ban. Gaya aksi bekerja pada jalan, sedangkan gaya reaksi bekerja pada ban. Nah, mudah-mudahan 4 contoh ini cukup menjelaskan kalian sehingga bisa paham bagaimana gaya aksi dan gaya reaksi dalam hukum ketiga Newton. Bagian terakhir dari bab ini adalah tentang gaya normal.
Mari kita pahami gaya normal ini dengan ilustrasi seperti gambar yang diberikan. Ada sebuah buku di atas meja. Kalau kita perhatikan, maka pada buku itu selalu terdapat gaya berat. Masih ingat gaya berat? Ya, gaya gravitasi yang menarik buku tersebut ke bawah. Besarnya adalah massa kali gravitasi, mg. W sama dengan mg. Berarti pada buku terhadap gaya berat yang mendorong meja ke bawah, karena gaya berat selalu arahnya ke arah bumi. Berarti buku tadi mendorong meja ke arah bumi sebesar massa kali gravitasi. Kita pikirkan lagi, ternyata buku diam, tidak bergerak. Mejanya juga diam, tidak bergerak. Padahal kalau ada gaya mestinya bergerak, ya, menimbulkan perubahan percepatan, ya, menimbulkan perubahan kecepatan. Nah, tapi di sini diam. Artinya apa? Kalau benda diam, kita kembali ke hukum Newton yang pertama. Hukum pertama Newton mengatakan bahwa kalau resultan gaya 0, maka benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Di sini bendanya diam. Berarti kesimpulan kita, resultan gaya pada meja adalah 0. Berarti ada gaya lain selain gaya berat. Nah, ini yang disebut dengan gaya normal nantinya. Ternyata si meja mendorong balik ke atas, ya. Meja mendorong balik gaya dari gravitasi tadi atau gaya berat dari si buku tadi. Dan di sini harus seimbang. Kalau tidak seimbang, misalkan gaya dorong meja lebih besar, berarti buku harus bergerak atau mejanya naik ke atas. Atau kalau berat buku yang menang, gaya berat buku yang menang, maka harusnya bergerak ke bawah. Tapi di sini diam. Berarti di sini besarnya akan sama. Gaya dari meja ini yang mendorong balik ke atas sehingga hasilnya resultannya menjadi 0 disebut dengan gaya normal atau gaya kontak. Nah, apa itu gaya normal? Dari ilustrasi ini kita mengatakan bahwa gaya normal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bersentuhan. Ya, buku dan meja di sini contohnya. Dan arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh. Nah, ini penting, harus diingat, karena garis normal itu garis yang tegak lurus pada sebuah bidang. Jadi disebut garis normal karena gaya normal karena arahnya selalu tegak lurus pada bidang kontak, ya. Nah, berikutnya, memang kadang-kadang orang berpikir kalau begitu gaya normal selalu sama dengan gaya berat. Nah, ini belum tentu, tergantung kasusnya. Tapi untuk sementara ini kita anggap sampai pemahaman kita cukup sampai bahwa besar gaya normal tidak selalu sama dengan gaya berat. Kita akan mendapatkan bagaimana caranya gaya normal sebesar apa supaya nanti resultan gayanya selalu 0. Dalam kasus yang mudah, misalkan kalau seseorang, misalkan si Ahmad, menekan buku ini dengan gaya 5 Newton, maka kalau selama buku dan meja tidak bergerak, tidak berubah, yang terjadi adalah gaya normalnya sekarang menjadi penjumlahan gaya berat buku ditambah dengan gaya tambahan dari si Ahmad tadi sebesar 5 Newton, sehingga tidak sama di situ gaya normal dengan gaya berat. Nah, ini juga menjelaskan kenapa gaya normal tidak selalu sama dengan gaya berat. Apalagi nanti kalau di SMA kita akan melihat bidang-bidang yang tidak selalu datar, ya, kadang miring, kadang vertikal, kadang juga nanti terbalik, ya, seperti benda digantung. Nah, dalam hal ini kita harus berhati-hati dengan gaya normal. Cukup kita ingat bahwa gaya normal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bersentuhan, ya, ada kontak, dan arahnya selalu tegak lurus pada bidang sentuh. Nah, gaya normal ini adalah bagian terakhir dari bab gerak dan gaya yang kita pelajari. Jadi kalau sudah satu bab, biasanya kita harus mengevaluasi diri lagi, dan salah satu alatnya mengukur pemahaman kita adalah dengan ulangan harian. Jadi siap-siap bagi anak-anakku untuk menghadapi ulangan harian ketika materi ini sudah selesai, ya. Sekali lagi, pahami lagi dari video pertama, video kedua, video ketiga, video keempat, dan nanti mudah-mudahan dengan pahamnya kalian, dengan banyaknya kalian membaca, memahami, insya Allah kalian akan mudah menghadapi ulangan harian.
Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di bab berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat yang terbaik dari kondisi saat ini dengan tetap belajar walaupun bagaimana keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.